Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidika riqqa wa anta lam tazal lidzalika a'lam. Ya muyassira kulla asir yassir alaina kulla asir fatasirul asir alaika yassir ya man la yahtaj ila al-bayani wa tafsir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul mu'mini man ya'lab wa yu'lab wa la khaira fi man la ya'lab wa la yu'lab," atau kama qala fil hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sebaik orang mukmin adalah yang menggembirakan dan bergembira, dan tidak ada kebaikan dalam seorang diri mukmin yang tidak gembira dan tidak pula menggembirakan. Di dalam ilmu tasawuf ada pembahasan namanya idkhalus surur, memasukkan rasa gembira kepada saudara. Termasuk daripada ibadah dan termasuk daripada sebuah kebaikan apabila kita memasukkan rasa gembira kita kepada saudara kita. Bahkan banyak di dalam hadis-hadis Nabi SAW pentingnya kita memasukkan rasa gembira kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, tetangga kita, siapapun orangnya, maka itu semua adalah sebuah ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah, in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian diundang ke sebuah perpestaan, perjamuan, jikalau kalian berpuasa maka doakan. Jikalau kalian tidak berpuasa maka makanlah bersama mereka. Di dalam hadis ini menunjukkan kalau kita diundang pesta, ternyata kita puasa. Seperti puasa Senin atau hari Kamis, kita ada malam istiqomah yaitu puasa hari Senin misalnya. Tiba-tiba pas hari Senin ada undangan, siang hari misalnya diundang. Apa yang kita lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita resepsi, in kana sha'iman falyusalli. Kalau seandainya kamu berpuasa, maka doakan saja. Doakan, mudah-mudahan yang undang kita dapat keberkahan, mudah-mudahan yang undang kita dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dah, itu saja. Tapi ada satu hal hadirin yang perlu kita ketahui. Kalau seandainya yang undang ini teman akrab kita, diundang kita secara khusus oleh dia, dibuatkanlah makanan kesukaan kita, dibuatkanlah ayam penyet misalnya, sambalnya sambal ladu, minumannya jus alpukat, diundang kita ke rumahnya. Ketika kita sampai ke rumahnya, tiba-tiba ditawarkan, monggo ayo silahkan makan. Rupanya kita mengatakan, maaf ya kawan, ini so'im, aku sekarang lagi puasa. Nah, sekarang langkah kita yang paling bagus yang mana ini? Apakah kita teruskan puasa kita, atau kita batalkan puasa, makan bersama tuan rumah? Ulama kita mengatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan, nah, kalau seandainya yang ngundang kita di teman akrab kita, sekiranya kita tidak memakan jamuan dia kecewa, maka dalam hal ini yang paling afdol adalah batalkan puasanya dan kita makan bersama dia dengan niat idkhalus surur, niat untuk memasukkan sifat kegembiraan kepada tuan rumah. Kan tuan rumah senang kita makan, dia sudah buat ayam penyet, kita makan ayamnya. Dia sudah buat jus alpukat, kita minum jusnya. Habis, pasti senang yang tuan rumah. Alhamdulillah, makananku dimakan. Coba kalau kita nggak makan, kita teruskan puasa kita.
dia kecewa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, ada satu orang sahabat Nabi diundang makan, dibuatkan makanan. Tiba-tiba sahabat Nabi ini ketika diundang makan, apa kata sahabat Nabi ini? Inni shaim, maaf aku puasa. Nabi marah. Apa kata Nabi? Yatakallafu akhuka bito'amik wa anta shaim. Saudara kamu sudah payah-payah buat makanan, sedangkan kamu enak puasa. Nabi marah, nggak suka Nabi. Maka dalam hal ini kata ulama, kalau sekiranya mengecewakan tuan rumah, kalau kita nggak makan, maka batalkan puasanya, makan bersama dia, dan pahalanya lebih besar daripada kita meneruskan puasa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di dalam hadis itu kita lihat salah satu yang perlu kita contoh adalah sikap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya. Ketika istrinya ditanya oleh Nabi, pada saat itu Nabi sedang kedatangan tamu siang hari. Nabi bertanya kepada istrinya, wahai istriku, hal min idam, apakah ada lauk yang bisa dimakan? Ini ada tamu. Maka istrinya mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada makanan ya Rasulullah, tidak ada lauk ya Rasulullah, yang ada cuma cuka ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nikmal idam al-khol, sebaik-baik lauk adalah cuka, kata Nabi. Jadi Nabi ngomong seperti ini bukan berarti cuka itu lauk yang paling baik, bukan. Masih banyak lauk lagi, ada daging, ada telur, ada ayam. Tapi Nabi mengatakan nikmat idam al-khol, sebaik-baik lauk adalah cuka, tujuannya adalah untuk menyenangkan hati istrinya. Dan istrinya senang ketika dikatakan seperti itu. Coba kalau dibantah, masa cuma cuka, gak ada daging rupanya, gak ada ayam rupanya, kan malah sedih. Maka kita dalam berkeluarga juga seperti itu. Kalau seandainya ada lauk tempe, kita bilang alhamdulillah, sebaik-baik lauk adalah tempe. Kalau seandainya istri kita nyediakan telurnya, kita bilang alhamdulillah deh, sebaik-baik lauk adalah telur. Karena yang ada cuma telur. Maka kita ucapkan seperti ini, tujuannya apa? Idkhalus surur, memasukkan sifat gembira kepada istri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya dalam kehidupan ini penting bagi kita untuk melihat kira-kira mana ibadah yang paling bagus yang perlu kita dahulukan. Karena semuanya adalah ibadah. Puasa adalah ibadah, memasukkan sifat gembira adalah ibadah. Dalam hal ini mana yang perlu kita dahulukan? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idkhalus surur, itu lebih kita dahulukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita pengetahuan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat kepada kita idkhalus surur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.